Makasih Anda masih menyaksikan Health on Top. Kak Cindy kan alhamdulillah sudah dinyatakan resmi bebas dari kanker, sembuh dari kanker. Tapi setelah itu kan ada rasa takut tadi ya. Takut itu adalah suatu permasalahan yang menghalangi kayak aduh gimana ya gitu. Tapi untuk Kak Cindy sendiri setelah sembuh dari kanker sendiri gimana nih Kak? Kepikiran nggak sih ketakutan-ketakutan untuk nanti kanker ada lagi atau nanti aku harus berjuang lagi gitu, pasti. seperti apa? Banyak triknya kan kanker tuh. Masalahnya, nah kalau kanker itu udah sempet nggak ya lolos di peredaran darah gitu. Itu kan itu tuh masalahnya kenapa kita kemo. Jadi kalau misalnya dia udah lewatin darah, dia udah keluar dari payudara kan, berarti dia udah kemana tuh sel kanker itu. Makanya kita kemo supaya kalaupun emang ada nyempil-nyempil di mana tuh dimatiin semuanya dulu nih, gitu. Emang kita lemes, kita botak atau apa, cuman semua itu akan kembali lagi kalau kita asupannya sehat, itu semua kan akan kembali lagi. Cuman yang bagusnya adalah sel kanker itu tidak akan kembali lagi, dia mati juga, dia mati lah gitu, dia mati terus. Tapi sel yang baik akan tumbuh lagi kan. Nah, waktu saya udah nggak ada payudara satu tuh. Iya. Ya, jadi saya jalan jadi miring. Ternyata kalau nggak ada payudara satu, kita jalannya miring. Nah, saya kepikiran yang satu lagi. Wah, ini kemungkinan untuk ke sebelah kanan besar ya gitu. Jadi saya memang memutuskan sebelum dia sakit, saya udah kosongin juga. Jadi yang kanan udah kosong, bukan isi aslinya lagi. Oh, jadi dua-duanya sekarang yang saya udah double mastektomi namanya. Iya. Tapi kalau yang yang satu lagi karena masih sehat, saya masih bisa menyelamatkan kulitnya. Kulit dan semua sampai putingnya tuh ada gitu. Kalau yang kiri kan nggak ada. Karena sakitnya di situ kan, jadi udah dibuang gitu. Kalau yang belum sakit, nah enaknya gitu tuh. Kalau belum sakit tuh masih bisa bentuknya semuanya tuh masih bisa sama. Jadi memang sudah mencegah dulu ya Kak ya? Dengan itu rekonstruksi. Mau harus ngangkat dua-duanya. Ya ada orang yang sampai ke peranakan segala, sampai ovariumnya, telurnya diangkat juga. Ada yang sampai ke sana. Karena itu breast cancer itu nyambungnya pasti ke peranakan, ke rahim. Oke. Nah setelah udah tahu kan sudah mencegah juga. Selain itu mungkin ada asupan-asupan yang mungkin bisa mencegah supaya kanker tersebut tidak tumbuh lagi Kak? Karena saya dari hormon ya, jadi selama ini tuh saya sebenarnya menstruasi itu adalah trigger ya. Baru saya nggak. Jadi untuk yang masih udah mulai itu justru harus dengar badan sendiri lah. Kalau ada yang aneh emang harus dicek. Tapi itu nggak selalu harus kanker ya. Bisa yang lain-lain, bisa biasa aja. Benjolan itu juga bisa hanya kelenjar biasa aja gitu. Kalau asupan, nah selain saya minum obat yang Tamoven itu emang harus diminum 10 tahun. Tadinya 5, tapi sekarang tuh udah diperpanjang jadi 10 tahun. Selain itu, saya sih sebelum saya minum ini membutuhkan waktu beberapa bulan juga untuk saya akhirnya minum ini. Karena kan ini kan jadinya kan menopause ya. Jadi saya tuh kayak taruh satu-satu dan akhirnya saya minum juga memang ini. Nah sebelum minum ini saya memang hati-hati banget. Jadi semua yang membuat hormon aktif, yaitu kayak kacang-kacangan gitu, soya gitu, itu saya cut total tuh. Jadi intinya semuanya yang over itu tidak baik. Dan untuk kasus saya karena masih ditemukannya stadiumnya rendah, masih cukup rendah lah ya, stadium 2A. Jadi saya tuh lebih milih makanan yang natural gitu. Jadi kalau yang tumbuh dari tanah nggak apa-apa. Kalau yang udah di kaleng, nah jangan tuh. Saya lebih ke sana, lebih memilih misalnya kosmetik yang juga aman, lebih yang tidak ada bahan kimianya. Sebenarnya lebih itu karena itu menyerapkan, menyerap ke badan kita. Jadi lebih sensitifnya ke situ gitu, lebih yang menjaga semua yang kemasan di dalam plastik
makanan kan suka yang di styrofoam atau apa. Itu saya lebih ke sana sih sebenarnya. Oke. Ya, banyak yang diperhatikan ya. Oke, nah Kak Cindy, aku juga suka lihat di media sosialnya kakak juga mendukung para pejuang kanker yang lain dan menamai Instagram kakak I am survivor 2 dan menuliskan milenial kanker payudara. Apa nih Kak yang mau disampaikan dari dari nama Instagram tersebut atau dari apa yang kakak bagikan di Instagram? Ya, karena saya saya sebenarnya tergabung di semua grup yang kankernya macam-macam. Okay. Jadi saya memang breast cancer, tapi saya tidak bergabung hanya tentang breast cancer aja gitu. Kan ada yang begitu ya. Kalau saya sih justru pengen belajar kanker yang lain dan pengen tahu masalah mereka, apa sih rasanya mereka, apakah sama. Karena kan kita kan tergabung dari perempuan dan laki-laki gitu. Dan kebetulan makanya jadi saya nggak ada yang difokus, breast cancer. Iya, saya breast cancer. Saya bisa ngomong soal breast cancer, tapi untuk mendukung kan tidak harus sama breast cancer ya. Jadi kita saling mendukung dengan segala kanker yang lain lah gitu. Kalau milenial itu karena saya pengen sebelum ini terjadi sebenarnya bisa dihindarin sih sebenarnya ini ya gitu. Dengan Instagram saya itu semoga bisa informasi itu tersampaikan gitu. Jadi kalaupun memang ini terjadi, cepat bergerak aja gitu. Jangan takut. Emang gampang kayaknya ya, jangan takut. Tapi udah, kamu tuh nggak ada pilihan lain. Kalau kamu tuh disuguhkan itu nih, kata Tuhan nih ya, gitu ya. Udah keistimewaan. Maksudnya emang kayaknya yang aduh gitu. Tapi ini dia nih, saatnya lompat deh gitu. Oke, baik. Jadi untuk milenial supaya kalau zaman sekarang nih saya lihat-lihat ada yang bisa cek DNA. Jadi memang itu mahal. Tapi kalau seandainya memang ada yang bisa memilih itu, ya coba aja cek DNA-nya bagaimana gitu kemungkinan untuk penyakit kanker gitu. Okay. Atau yang lain-lainnya, banyak tuh ada list-listnya yang untuk penyakit. Oke, baik Kak. Terakhir, apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman mungkin yang masih sama-sama mungkin berjuang kanker dengan berbagai macam jenisnya untuk terus bisa sembuh dan semangat? Kalau untuk sesama pejuang, ya memang nggak boleh nyerah. Kalau untuk saya, saatnya nangis, teriak aja, nangis aja. Emang nggak apa-apa, siapa bilang kita harus selalu kelihatannya. Nggak ada masa-masanya kita harus jatuh secara mental, tapi jatuh itu untuk sementara, abis itu bangun lagi. Udah, yuk kita bangkit lagi gitu. Pokoknya yang penting tuh sebenarnya melawannya emang jangan stres dan harus bahagia aja. Satu lagi yang terakhir yang salah satu bilang pasrah aja. Iya. Pasrah, ikhlas, semangat, lepaskan saja. Udah, kita sebagai manusia cuma bisa menjalankan, dan kita ada dokter, ada obat, ada pengobatan, itu tangan-tangannya Tuhan lah ya. Jadi, nah jalankan itu gitu. Jangan takut. Iya, keren banget Kak Cindy semangatnya sampai akhirnya sembuh. Jangan takut, berjuang, nangis aja, jangan denial ya, jangan ditahan-tahan, lepasin aja semuanya. Iya, lepasin aja. Percaya ini adalah jalan Tuhan, punya keistimewaan yang pastinya bisa memiliki perjuangan di dalam hidupnya ya Kak ya. Iya, jadi kalau mau teriak-teriak boleh kok DM saya. Ini kenapa gini, ini kenapa, boleh, nggak apa-apa. Saya sih dengerin aja. Iya. Buka curhat juga ya. Kalau misalnya nggak bisa disampaikan gitu, langsung aja. Kalau mau teriak, mau sebel, mau marah-marah gitu nggak apa-apa juga gitu, boleh. Kak Cindy, thank you atas bincang-bincangnya, ngobrol-ngobrolnya hari ini. Semoga Kak Cindy sehat terus. Amin, sama-sama. Kita semua diberi kesehatan. Hidup lagi ke depannya mungkin lebih berwarna lagi. Oh, ini udah berwarna sekali. Sangat berwarna sekali. Oke, thank you Kak Cindy. Salam untuk keluarga, sehat-sehat selalu. Dan akhir kata saya Viana Anindita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.